Ya, jadi hari ini pada ready semua ya tugasnya ya? Harus ready harus ready. Minggu lalu udah saya bilang minggu ini harus siap, udah dibahas berarti kan minggu ini, berarti udah beres. Oke, yuk udah pada masuk ke mic-nya, terus, on cam ya, minta tolong. Pada on cam tolong. On cam semuanya. Untuk udah kelihatan belum? Udah Ibu. Udah, Bu. Udah ya. Yuk yang lain yuk itu yuk, cam-nya dibuka semuanya. Pada on cam. Silakan di-scan dulu barcode-nya ya. Yuk, silakan. Oke, cukup. Masih ada yang mau scan lagi nggak? Masih ada yang mau scan lagi nggak? Masih, Bu. Masih ya? Oke, sekali lagi. Yuk. Bu, kalau nggak bisa scan gimana? Oke, cukup ya? Ya, oke, cukup. Bu, yang nggak bisa scan gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, nanti saya panggil ya. Mana? Altaf, ada Altaf nggak? Hadir, Bu. Hadir. Terus, nah buka Altaf, on cam. Lanjut, Andri. Andri ada? Hadir, Ibu. Hadir. On cam, Andri. On cam ya. Lanjut deh ya. Hadir, Bu. Dia juga on cam. Elvira. Elvira ada? Elvira nggak ada ya. Terus Fahima. Hadir, Bu. Fahima hadir. Fadilah. Hadir, Bu. Fadilah hadir. Terus tunggu. Justin. Justin ada? Justin nggak ada. Jen. Hadir, Bu. Jen hadir. On cam ya Jen. Terus Lita. Lita ada? Hadir, oke. Marsi. Marsi ada Marsi? Marsi nggak ada ya? Terus Puja. Puja ada? Oke, udah. Oke.
Hai. Saya dilewatin tadi. Ah, Hani Hani. tadi panggil. Udah hadir kok. Kamu udah masuk scan-nya? Makasih, Bu. Ya, oke. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Tetap on cam. Terus hari ini berarti kita kan udah belajar siapa ini. Oh, oke. Terus kita udah belajar terkait dengan sebelum UTS ya. Sebelum UTS kita udah belajar terkait dengan sampel ya. Terus udah gitu responden ya. Terus udah gitu populasi. Terus udah masuk juga ke apa namanya rumus Slovin ya, rumus-rumus. Terus udah gitu kita udah juga belajar terkait dengan validitas ya dan reliabilitas ya. Kenapa saya minta kalian ngerjain itu? Ya, mau nggak mau itu hal yang paling itu gampang ya. Maksudnya gini, kalau kita banding dengan ilmu teknik sipil, softwarenya itu nggak mungkin saya suruh kalian sendiri, gitu. Ya ibaratnya kayak misalnya tentang keairan, tentang baja, nggak mungkin. Ayo coba kalian belajar sendiri, itu nggak mungkin, ya. Nggak tega saya, ya. Tapi kalau ini saya tega, ya. Karena kalau ini Mas, ini memang kalaupun kalian memang nggak ngambil ini pun kalian pasti akan melakukan hal yang sama, ya. Kalau kalian lagi melakukan penelitian, pasti mau nggak mau belajar. Kenapa saya minta kalian duluan bikin dulu, baru nanti kita bahas, ya. Kalau enggak, ya, kalau saya yang apa namanya, kalau saya yang main ini ya, kalau saya aplikasiin, ya, terus kalian cuma lihat itu nggak akan bisa. Percaya sama saya itu kalian nggak akan bisa. Kenapa ini kalian pasti bisa? Kalian cuma ngelihat dari YouTube atau Google, iya nggak? Iya kan? Itu doang kan? Terus udah gitu tinggal ngikutin. Nah, apa yang kalian ikutin, yang saya harapkan adalah istilah-istilah yang ada di dalam SPSS-nya itu. Ya kan? Misalnya kalian udah masuk datanya, otomatis kalian baca entah jurnal lah atau dari penelitian terdahulu ya ataupun dari kuesioner dari manapun kalian mau nggak mau baca. Mau nggak mau baca itu kuesioner ya itu buat apa? Variabelnya mau cari apa? Mau nggak mau kan ya? Artinya kalian menganalisa. Dari situ masukin ke SPSS-nya. Sebenarnya saya bebas lah kalian mau pakai software-nya apa. Cuma yang pasti yang paling simpel kan yang kita belajarin adalah SPSS dulu aja itu. Terus kalau mau pakai Excel pun juga nggak masalah ya. Nah, masuk SPSS, terus udah gitu kalian masukin datanya, terus masukin di situ nanti ada multivariat, ya nggak? Ada bivariat, ya. Terus ada univariat. Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu istilah bukan istilah yang ada dalam software. Itu istilah di statistika, ya. Itu istilah dalam metodologi penelitian. Nah, itu yang harusnya kalian cari. Apa sih maksudnya bivariat? Kenapa kita pakai pilihnya bivariat ya? Emang kalau multivariat, nah itu yang saya pengen tuh kalian tuh, kenapa kita pakainya ini ya? Kenapa kita pakai ini? Itu yang saya pengen tahu kalian seberapa besar penasarannya gitu, pengen taunya. Kalau ini kan yang gampang lah, ini gampang ya. Kalian benar-benar ngikutin step by step-nya, ya tinggal masuk-masukin. Entah saya pastilah ada yang masuk-masukin tapi nggak ngerti maksudnya apa mungkin ya. Jadi abis ini masukin ini gitu. Nah, itu hal-hal yang itu yang harusnya kalian cari ini maksudnya apa, kita mau dapat ini tuh gimana caranya ya. Nah, itu sebenarnya. Kalau saya yang coba aplikasiin terus kalian cuma ngelihat aja ya, paling cuma oh iya. Terus besok suruh ngerjain. Nah, udahlah. Ujungnya kalian pasti nyari lagi sendiri gitu ya. Nah, ini hal yang kayak gini memang saya sengaja cemplungin kalian ya. Mungkin dari kalian yang udah pernah sama saya ya kuliah sebelumnya mungkin ya terkait dengan penjadwalan, terkait dengan biaya ya. Saya pasti juru kalian sendiri dulu ngerjain. Mau nggak mau. Karena dari situ pasti otomatis pada bisa juga. Kalau cuma ngedengerin pasti akan bingung. Kalau bingung masih mending. Kalau yang bahaya itu kalau cuma ngawang-ngawang gitu loh, ya. Nggak ngerti apa yang dibahas gitu, itu yang bahaya. Kalau bingung tuh artinya apa sih maksudnya gitu ya. Nah, oke. Sekarang nggak usah takut salah, nggak usah malu-malu ya. Cobain aja apa yang udah kalian dapat, apa yang udah kalian pelajari, udah dianalisa, coba dipresentasikan. Ya, ini buat jadi nilai tugas. Tapi nggak usah takut jadi, Bu pasti nilai saya jelek, nggak usah. Ya, saya nilainya bukan dari itu malah. Saya lebih menilai kalian lebih aktif ya kan. Bahkan apa yang kalian bingung kalian tanya, terus kita coba diskusikan bareng-bareng. Terus udah gitu berani
gitu ya. Itu aja dulu. Oke, siapa yang mau duluan? Kalian saya lihat kelompok 1 kayaknya banyak yang dikosongin gitu kan ya. Buat saya mah nggak ngaruh mau kelompok 1, kelompok 10, saya nanti minta kelompok tiba-tiba tengah-tengah random. Ya. Sok, siapa duluan yang mau? Bu, kelompok saya boleh nggak, Bu? Kelompok 6. Boleh toh? Yuk. Nah, gitu dong. Seneng banget saya kalau ada. Bu, saya mau. Iya, ayo. Pasti saya bolehin, maju mah. Pasti. Sok toh. Bu, izin share screen ya, Bu. Ya. Oke, Ibu, langsung dimulai aja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami mengambil judul faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam berinvestasi pada Galeri Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan singkatan BEI. Kita menggunakan analisis software SPSS. Next, Jis. Dari kelompok 6 ini beranggota saya sendiri Elvento Rain Putra, terus ada teman saya Ziswayu Ahmada Saputra, dan yang terakhir Vinka Ramadan. Next. Di sini ada kita mau ada pertanyaan kuesioner pertanyaannya itu ada 12. Bisa dilihat di share screen. Nah, terus untuk bobot penilaian itu kita mendapatkan yang sangat setuju itu ada 5, yang setuju itu ada 4, yang kurang setuju itu ada 3, yang tidak setuju itu ada 2, dan yang sangat tidak setuju itu ada 1. Next, Jis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu, yaitu Ajis Wahyu. Ajis Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, ini merupakan hasil kuesionernya ya. Dapat kita lihat di sini untuk respondennya kita ambil ada 29 dengan pertanyaannya yaitu ada 12. Nah, kemudian ini untuk uji validitasnya dapat kita lihat di sini untuk perbandingan nilai R hitung dan R tabel itu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu maka valid. Nah, jika nilai R hitung kurang dari nilai R tabel sama dengan tidak valid. Nah, pada penelitian ini didapatkan nilai R tabel dari nilai N yaitu 29 responden dengan signifikansi sebesar 5% pada distribusi nilai R tabel statistik yaitu 0,367. Nah, untuk perbandingan nilai signifikansi atau SIG, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 itu valid, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak valid. Nah, ini merupakan hasil output dari uji validitas dapat kita lihat di sini untuk P1 sampai dengan P12. Nah, kemudian untuk uji validitas akan dijelaskan oleh Vinka. Oke, dari hasil output analisis SPSS yang sudah dijelaskan oleh Ajis itu kan bisa dilihat atau dengan cara yang pertama nilai R hitung atau nilai signifikansi. Dari hasil SPSS didapatkan semua pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Boleh di next. Oke, Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas Kurun Batch Alpha. Menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Kurun Batch Alpha didapatkan lebih besar dari 0,6.
dari hasil output SPSS yang udah kita uji, didapatkan nilai Cron batch alpha-nya 0,868, yang berarti kuesioner yang udah kita lakukan adalah reliable. Bisa dilihat dari pertanyaan 1 sampai 12, nilai Cron batch alpha-nya didapatkan lebih dari 0,6. Oke Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Ibu. Oke. Ini datanya tadi berupanya kayak apa dari ini dapetnya dari mana? Jurnal atau dari jurnal? Iya Bu, dari jurnal. Dari jurnal. Terus kalian masukin ke SPSS-nya gimana? Mengikuti dari bobot penilaiannya itu Bu. Misalnya apa duluan yang kita masukin? Kalau dari kami itu, kami masukin di Excel dulu, terus diubah ke nilai bobot penilaian, nanti baru masukin ke tabel SPSS. Ke tabel, gimana dari sini, dari hasil kuesioner, terus? Iya, ini dari hasil kuesioner itu dipindahin ke SPSS. SPSS, terus? Iya. Soalnya harusnya kalian masukin ke ininya ya, ke PPT nih, capturean dari si SPSS-nya itu loh, gitu. Nah, terus udah gitu untuk validitas, gimana? Iya, untuk validitas didapetinnya tadi valid Bu. Valid. Terus valid, terus itu masuk dari ke SPSS-nya. Mana sih? Kalian itu downloadnya pakai yang software yang versi berapa? 26 Bu. 26 ya. Sekarang 26 ya. Oke. Terus udah gitu di validitas itu berarti kalian carinya apa? Yang bivariat, uni, multi. Ngekliknya apa? Di analyze di analyze-nya. Biratif deh Bu kalau nggak salah. Di apa? Bivariat. Iya Ibu. Bivariat ya, oke. Terus udah gitu dari bivariat terus dimasukin si variabelnya gitu ya. Iya Ibu. Terus dapat hasilnya dari ini, tabelnya keluar. Ini. Iya. Tabel yang ini keluar. Oke. Iya. Ya. Terus udah gitu hasilnya adalah valid semuanya karena nilainya berapa? 0,367. Iya, itu Ibu. dari tabelnya karena kita Oke, iya. R tabelnya 0,367. Terus tadi R hitungnya? R hitungnya semuanya lebih dari 0,367. Semuanya lebih dari 0,367. Oke. Jadi menurut kalian valid, terus artinya valid itu apa? Kalau dibaca, berarti kalau mendeskripsikan valid artinya apa? Artinya apa? Coba. Ini kalian besok juga harus ini ya. Ya kalian kalau misalnya pakai kuantitatif ya skripsinya, kalian pasti akan menemukan ini pasti sama percis ya. Nah, pada saat kalian masukin ya, dapat ketemu tabel-tabel kayak gini dari SPSS atau dari apa ANOVA atau dari AHP, dari SEM, dari segala macam lah ya software. Terus udah gitu kalian masukin ke laporan ya, nggak cuma begini doang. Ya, harus menjelaskan bahwa apa maksudnya valid itu apa maksudnya? R tabel 0,367 itu maksudnya apa? Itu harus kalian jelaskan dari tabel ini, ya. Nah, kalau menurut kalian berarti apa artinya? Valid itu artinya apa? Berarti question ini bisa efektif buat penelitian, Bu. Bisa dipercaya gitu ya. Atau maksudnya valid artinya jawabannya benar gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, respondennya ada berapa orang? 29, Bu. Respondennya 29. Tadi apa yang 16 apa ya? 16 orang tuh apa?
Kalau 12 tadi itu pertanyaannya ada 12 Ibu. Oh, variabelnya. Iya. Variabelnya 12 orang. Terus respondennya 29. Tanggung ya, 29 orang. Menurut kalian kalau 29 orang bisa kepake atau enggak? Yang udah kita pelajarin kemarin. Responden dengan jumlah 29 orang. Bisa mewakili si populasi enggak? Berarti ini ceritanya mahasiswa ya? Mahasiswa di FEB. Iya Ibu. Oke. Mahasiswa FEB kira-kira apakah cuman 100 orang kah? Gitu kan? Atau cuman 80 orang, 100 orang, 150 orang? Pasti banyak ya? Iya Bu. Nah, jadi menurut kalian 29 orang itu kalau secara teori itu masuk nggak? Nah, ini ya, apa ngasah kritikal kalian nih. Menurut kalian masuk nggak 29 orang? Ibu, kalau yang dari saya baca dari kalau nggak salah jurnalnya Nota Atmojo di tahun 2007 itu untuk validitas kuesioner itu minimal dilakukan 20 orang Ibu. Jadi ini udah lebih dari 20 orang, jadi bisa. Itu kata siapa? Nota Atmojo. Itu jurnal atau dari kutipan? Sebenarnya kutipan sih. Kutipan ya, apa? Siapa namanya? Apa Atmojo? Oke, 20 orang ya. Tapi standarnya kita lihat lagi ya, secara ahli statistik. Kalau kita udah baca nih, lihat di PPT saya sebelumnya, itu kan minimal seharusnya 30 orang. Seharusnya 30 orang bagusnya. Kalaupun 20 orang, oke 20 orang, tapi itu kita lihat lagi nih, populasinya seperti apa. Kalau populasinya dia besar, sebaiknya jangan terlalu misalnya 500 ketemu 20 kayaknya kan nggak ini ya, nggak minimal 10% lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, 20 orang ketemu 29 itu sebenarnya masih bisa. Tapi itu udah mepet banget. Pada saat ketemu nih ya, ini kan valid ya, ketemunya valid. Pada saat kalian ketemunya nggak valid ya, ada nilai yang di bawah dari standar, misalnya ya, tadi misalnya mana sih validitas nih ya, valid kalau kurang dari 0,05 gitu ya. Oke, kalau kurang dari 0,5, berarti kan sini berapa? Dia 0,367. Benar nggak sih nih? Bener Iya. Ibu. Oke. Ya, oke ya. Jadi misalnya ternyata dia nggak valid hasilnya. Nah, pada saat kalian menemukan hal kayak gitu, ya, makanya kita harus punya respondennya itu jangan mepet-mepet nih. Ibaratnya gini, kalau standarnya dia memang 20 atau 30 lah, kita ambil 30 ya. Kenapa saya ambil 30? Itu buat jaga-jaga, gitu. Ya, ambillah misalnya 30 orang, terus kalian tambahin sedikit 10% lagi. Kalau nggak 30 ketemu 35 atau 40, itu memang lebih paling ideal. Kenapa? Pada saat ada beberapa variabel di sini nilainya kecil, itu kalian take out, ganti sama responden yang ada cadangan. Kayak gitu. Biar dia nilainya valid. Ya. Jadi memang harus ada responden, ada cadangan respondennya. Jadi nanti hasilnya itu bakalan valid. Ya, kalau nanti misalnya ada beberapa variabel, ada 5, ada 10 variabel yang ternyata nilainya kecil, nah itu yang kalian nanti pusing, ya. Kalau kalian take out, terus kalian nanti running lagi, nanti nilainya malah jadi lebih, responnya kan akan lebih sedikit, jadi nanti malah datanya hasilnya nggak valid gitu, ya. Jadi itu, oke. Nah, itu satu ya. Nah, satu lagi kalian harusnya setelah mendapatkan hasil kondisinya 0,367 valid gitu ya. Kalian harus bisa menjelaskan valid ini dalam hal apa? Apa yang dikatakan valid? Artinya apa? Variabel artinya faktor-faktor ya yang mempengaruhi gitu loh. Ada deskripsinya ya. Oke. Nah, terus udah gitu tadi pertanyaan saya yang di awal, kenapa kalian pilih bivariat gitu pada saat kalian klik di SPSS? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang pernah baca di Google nggak? Ini yang selain kelompok 6 juga nggak apa-apa. Jadi kita langsung diskusi.
Ada yang pernah baca nggak kenapa bivariat kita pilih untuk si kondisi yang ini ya? Nggak harus bivariat ya, tergantung semuanya, tergantung kalian penelitiannya seperti apa. Bisa ngelihat nggak kenapa bivariat? Coba mundur lagi. Ini siapa yang ini sih? Atau yang share screen ya? Coba mundur lagi. Aziz Ibu. Aziz Ibu, Hah? maaf. Oh, Aziz. Aziz, Aziz, Aziz. coba mundur ke cover judul. Iya. Nih, saya kasih tahu kenapa bivariat, ada multivariat, ada univariat. Ya, kalau univariat artinya uni satu, ya, artinya uni satu. Apa maksudnya univariat? Univariat itu dia secara variabel dia berdiri sendiri, artinya dia tidak mempengaruhi dan juga tidak dipengaruhi oleh siapapun, gitu. Ya udah, berarti misalnya jenis kelamin, terus misalnya apa namanya jenis penyakit, misalnya ya. Terus udah gitu umur kayak gitu. Udah dia sendiri aja, tapi memang hanya untuk ngecek satu variabel itu aja. Kenapa di sini pakai bivariat? Ya, lihat deh. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya mempengaruhi dalam berinvestasi pada BEI ya. Nah, berarti di sini faktor-faktor itu adalah variabel. Variabel apa? Ini kan X nih. Ini X adalah dependent. Ini si investasi ini adalah independennya. Ini saat ini mempengaruhi siapa yang mau berinvestasi. Artinya ada dua variabel X sama variabel Y, ya, yang saling berhubungan. Nah, kenapa makanya kita pakai bivariat, ya. Jadi ada saling yang berhubungan antara X ya yang mempengaruhi ke si Y. Kalau misalnya multivariat. Kalau multivariat itu ya, kalau ini kan dia X, Y, X1 ke Y, X2 ke Y gitu kan ya. X3 ke Y, X4 ke Y. Jadi masing-masing X ke Y, X ke Y. Kalau multivariat ya, itu bisa X1 dan X1 ketemu X2 baru bisa mempengaruhi si Y. Jadi Y itu nggak cuma dipengaruhi oleh X1 aja, tapi harus X1 dan X2 gitu loh. Ya, jadi misalnya ada dua variabel ya X1 sama X2 itu yang mempengaruhi ke si Y. Jadi belum tentu kalau X1 sendiri aja dia belum tentu bisa mempengaruhi si Y-nya kayak gitu. Itu namanya multivariat ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham ya maksud dari bivariat sama univariat. Oke. Terus masuk ke reabilitas. Artinya berarti mana tadi reabilitas? Kalau bisa kalian jelasin artinya apa? Reabilitas. Berarti apa? Kalau hasilnya di sini artinya dia apa? Udah di atas 0,6 semua ya? Di atas 0,6 Iya, Bu. semuanya. Oke, di atas. Di atas 0,6 semua. Oke, item delete. Oke, semua 0,8-an ya. Berarti artinya apa? Artinya apa kalau rebel? Konsisten mungkin, Bu. Ya, konsisten ya. Artinya dia menjawabnya itu hasilnya memang betul, satu valid datanya, yang kedua dia konsisten yang berurutan gitu kan. Maksudnya dia apa ya, bisa dipercaya lah gitu ya. Jawabannya berarti ini bisa dilanjutkan untuk selanjutnya biar kita tahu mana yang paling berpengaruh ya. Ini belum cari faktornya ya. Ini baru meriksa, menganalisa bahwa datanya ini ya, data yang kita kumpulin itu udah bisa dipakai untuk selanjutnya. Ya ini tahapan awal. Oke. Setelah ini apalagi sih nih? Slide yang berikutnya kalian apa? Udah ya? Oh, Udah, oke. Bu. Oke, ya. Jadi kalau bisa nanti kalian tambahin ya, ada deskripsinya ya, belajar bikin deskripsi dari tabelnya ya. Ada yang mau kalian tanya nggak? Ini kalian kapan bikinnya? Baru atau dari minggu lalu? Nggak baru juga sih, Bu. Mungkin 3 Oh, hari udah yang lalu. beberapa. Oke, cepet kan ya Iya, Bu. belajarnya? Gampang. Gampang, Iya, Bu. iya. Lihat tutor. Iya, emang lihat tutor. Kalau nggak lihat tutor nggak akan bisa ya. Jadi gampang Bener, ya. Bu.
Iya, saya nggak mungkin kalau nyuruh kalian, pokoknya kalian harus bisa gitu kan, nggak mungkin. Ya, pasti lihat tutor. Oke, ya udah, ada yang mau tanya? Kalian ada yang bingung? Ada yang masih nggak ngerti? Belum ada sih, Bu. Masih bisa ngikutin ya? Belum, Masih kalian mau. udah belum ngambil skripsi kan ya? Belum ya? Kenapa, Belum, Ibu? Bu. Belum ngambil skripsi kan ya? Belum, Bu. Ya udah, Belum, nanti Ibu. semester depan baru Belum, Ibu. ngerasain. Baru Aji ngerasain sudah itu, bingungnya Ibu. di mana. Oh, Aji sudah. Aji sudah, Jis. Mana dia? Hilang. Ya udah. Lanjut. Oh, Aziz. Aziz sudah skripsi. Sudah, Ibu. Kamu ngambil apa? Saya ngambil air, Bu. Oh, nggak pakai ini ya? Nggak pakai Enggak, Bu. apa namanya? Nggak statistik, ya udah. Nanti siapa yang pakai statistik nanti pasti ngerasain ini nih, ya, otak-atiknya. Ya udah, oke. Thank you ya, kelompok 6. Silakan lanjut kelompok yang lain. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Oke. Lanjut, kelompok mana lagi? Kelompok saya, Bu. Boleh. Selamat malam. Silakan. Sebentar matran pertama kami itu ada yang bikin baru sebaiknya saya dan juga Fiana kerja. Niko suaranya kecil. Bisa terdengar belum? Suaranya kecil sih. Kalau di saya kecil. Untuk tugas pada malam hari ini kita akan membahas pengaruh kepercayaan, kualitas pelayanan, dan keamanan terhadap kepuasan nasabah penggunaan mobile banking BCA di kalangan mahasiswa Universitas XYZ. Suaranya nggak kedengeran ya, Bu? Iya, nggak jelas sih. Nih, saya harus tempelin banget nih. Tuh. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut untuk sebuah perusahaan dengan SDM-nya agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang lebih modern di bidang keuangan, yaitu perbankan dituntut untuk melakukan action dengan cepat dan praktis serta terus berinovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. Faktor keberhasilan suatu bank salah satunya bergantung pada kepuasan nasabah. Untuk itu, pihak-pihak terkait harus membangun kepercayaan dan keamanan pada nasabah agar senantiasa menggunakan jasa produk yang telah disediakan. Mengingat pentingnya kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah, maka penelitian ini perlu dilakukan. Pada penelitian ini akan melakukan uji validitas data serta uji reliabilitas data. Menurut Arif Kunto, tahun 2019, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkah-tingkah atau kesalahan suatu instrumen yang dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui instrumen tersebut valid atau tidak, maka dapat dilihat dari dua syarat ini, yaitu yang pertama, jika R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen tersebut valid. Yang kedua, jika R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen tersebut tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas data menurut Sugiono tahun 2018. Reliabilitas adalah instrumen yang reliable atau instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, pada penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan, kualitas pelayanan, dan keamanan terhadap kepuasan nasabah, maka untuk mengukur instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert. Berdasarkan tabel skor skala Likert, maka data kuesioner yang dapat dikelompokkan menggunakan interval, di mana dapat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut. Rumus-rumusnya sudah tertera di dalam
PowerPoint. Selanjutnya, kelas interval pada tabel skor skala Likert didapat dengan cara sebagai berikut. Nilai terendah dimasukkan pada interval akhir, yaitu sangat tidak puas sebesar 100 dengan interval 80 yang diambil dari jarak dibagi dengan banyaknya kelas menjadi 100 tambah 80, yaitu 180, sampai pada nilai tertinggi yang didapat sebesar 500. Selanjutnya sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 126, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 100 responden. Penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Adapun data yang diperoleh mengenai profil responden yaitu sebagai berikut. Uji reliabilitas berdasarkan usia pada responden penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang akan dijelaskan melalui tabel pada PowerPoint. Melalui hasil uji dari kuesioner diperoleh informasi usia dari 100 responden, yaitu usia 17 sampai 20 tahun sebanyak 52 orang atau 52%. Kemudian usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 47 orang atau 47%. Dan usia lebih dari 30 tahun dan 1 orang atau 1%. Menurut data, usia responden terbanyak yaitu 17 sampai 20 tahun dengan responden sebanyak 52 orang atau 55%. Selanjutnya jenis ada profil responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin pada kuesioner penelitian ini terbanyak yaitu laki-laki yaitu sebanyak 53 orang atau 53%, perempuan sebanyak 47 orang atau 47%. Melalui hasil dari uji kuesioner jenis kelamin 100 responden. Selanjutnya berdasarkan pendapatan, melalui hasil dari uji kuesioner, pendapatan atau uang saku per bulan pada responden ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu uang saku per bulan kurang dari 500.000 dengan responden sebanyak 20 orang atau 20%. Uang saku per bulan 500.000 sampai 1.500.000 sebanyak 40 orang atau 40%. Uang saku per bulan 1.500.000 sampai 2 juta sebanyak 19 orang atau 19%. Dan uang saku per bulan lebih dari 2 juta sebanyak 21 orang atau 21%. Menurut data, uang saku per bulan terbanyak yaitu sebanyak 500.000 sampai 1.500.000 memiliki responden sebanyak 40 orang dengan presentasi 40%. Next. Selanjutnya untuk mengetahui kepercayaan, kualitas pelayanan, dan keamanan terhadap kepuasan nasabah, penelitian ini akan mengukur instrumen dengan menggunakan skala Likert. Berdasarkan skala tersebut, penelitian ini akan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen yang pertama yakni tanggapan responden terhadap kepercayaan atau X1 dengan variabel serta bobot nilai yang tertera pada tabel. Kecenderungan tanggapan atau jawaban responden terhadap variabel kepercayaan adalah sangat setuju dengan nilai rata-rata pernyataan berada pada interval 341 sampai 420. Maka 4 pertanyaan tersebut termasuk kategori setuju sesuai dengan penilaian dan kelas interval. Next. Selanjutnya instrumen yang kedua yaitu tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan X2 dengan variabel serta bobot nilai yang tertera pada tabel. Kecenderungan tanggapan atau jawaban responden terhadap variabel kepercayaan adalah sangat setuju
dengan nilai rata-rata pernyataan berada pada interval 341 sampai 420. Maka 4 pertanyaan tersebut termasuk kategori setuju sesuai dengan penilaian dan kelas interval. Next. Instrumen yang ketiga yaitu tanggapan responden terhadap keamanan atau X3. Dengan variabel serta bobot nilai yang tertera pada tabel, kecenderungan tanggapan atau jawaban responden terhadap variabel kepercayaan adalah sangat setuju. Dengan nilai rata-rata pernyataan berada pada interval 341 sampai 420, maka 4 pertanyaan tersebut termasuk kategori setuju sesuai dengan penilaian dan kelas interval. Next. Ada interval yang terakhir, yang keempat, yaitu tanggapan responden terhadap kepuasan nasabah atau Y. Dengan variabel serta bobot nilai yang tertera pada tabel, kecenderungan tanggapan atau jawaban responden terhadap variabel ekuitas merek adalah sangat setuju. Dengan nilai rata-rata pernyataan pada interval 341 sampai 420, maka pernyataan tersebut termasuk kategori setuju sesuai dengan penilaian dari kelas dan kelas interval. Selanjutnya akan dibacakan oleh Piana. Suatu kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pernyataan di dalamnya dihitung dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table. Maka dari itu, melalui nilai korelat item atau sama total korelasi atau R hitung dengan hasil R tabel, di mana jumlah sampel atau N sebesar 100 dengan taraf signifikan 0,05 atau sebesar 5% dan DF sebesar 98 atau N dikurang 2, maka diperoleh R tabel sebesar 0,196. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,195, maka butir pernyataan dikatakan valid. Dan sebaliknya juga dapat dikatakan apabila R hitung kurang dari R tabel, yaitu kurang dari 0,196, maka butir data pernyataan dapat dikatakan tidak valid. Pada tabel tersebut, seluruh butir pertanyaan pada setiap variabel uji dikatakan valid, yang berarti hasil tersebut sah dan memenuhi syarat. Setelah uji validitas dinyatakan valid, maka selanjutnya adalah melalui tahap uji reliabilitas, yang dimana suatu kuesioner yang bisa disebut handal atau reliable terhadap jawaban responden dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Pengujian dikatakan reliable apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 60% atau 0,6. Maka kuesioner disebut reliable. Kemudian yang kedua, hasil koefisien alfa lebih kecil dari taraf signifikan, yaitu 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut tidak reliable. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Suatu variabel dikatakan reliable jika nilai 49 Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Pada tabel tersebut, seluruh hasil koefisien alfa pada setiap variabel nilainya lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini hasilnya reliable, yang berarti data tersebut menghasilkan hasil yang konsisten atau mirip jika dilakukan pengulangan pengukuran. Berikut adalah hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Data yang telah kita peroleh akan dibandingkan melalui perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas melalui software SPSS. Kemudian ini ada hasilnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup? Gampang nggak? Sampai sini sih lumayan. Gampang ya? Iya, Bu. Gampang banget ya? Sudah tahu ya? Ya, besok Viana pakai ini ya, Vi. Ya, Syafa belum ya? Nika juga belum ya? Nggak ngambil yang
pakai Belum SPSS, Bu. belum ngambil skripsi. Udah, Bu, cuman nggak pakai SPSS. Oh, Nike tuh bukannya kamu schedule ya nih? Oh enggak Bu, jadinya saya ngambil tanah sama ini. Oh, jadinya ngambil itu. Jadi udah nggak ngambil itu schedule. Kemarin tuh sempat ngambil apa sih kamu? Ya kemarin sempat mau ngambil Mau ngambil itu ya? ya. Jadinya pakai tanah. Ya. Oh, ya udah, syukurlah. Jadi biar nggak MK semua. Ya, kebanyakan nih. Tidak bervariasi gitu. Ya, berarti besok Viana yang pakai nih. Udah lancar kan, Vi? Lumayan, Bu. Nah, gampang ya. Besok syukur-syukur nanti dapetnya yang maksudnya kalau udah valid udah segala macem ya kan. Terus udah gitu cari faktornya, softwarenya yang saya mah maunya tuh lebih baik lah, lebih bagus lagi gitu. Pakai SEM syukur-syukur deh. Saya nunggu kalian yang pakai SEM loh. Saya belum ketemu nih yang pakai SEM. Dulu saya waktu S1 pakainya SEM. Dulu karena nggak pakai variabel Y dulu. Jadi hanya faktor paling yang faktornya aja gitu. Nah, itu cari Y-nya itu nggak ada, jadinya pakai SEM. Ya, jadi minimal 100 responden gitu. Nah, nanti besok kalian juga ya itu ya kalau misalnya pakainya kuantitatif kalian pakai ini mau nggak mau ya. Oke, ada yang mau tanya? Udah ngerti? Dari kelompok lain silakan ada yang mau tanya atau mau langsung presentasi. Oke, dari kalian udah cukup? Ada yang mau tanya nggak? Cukup, Bu. Nggak ada sih, Bu. Udah cukup. Cukup ya. Iya, Ini oke, ini apa namanya overall oke ya. Jadi kalian bisa kan hanya sebenarnya cuma beberapa slide doang yang dipakai kan ya. Cuma mau ngeliat validitas, valid sama reliable. Tapi kalian harus bisa. Memang itu yang mau saya harapkan. Yang saya harapkan itu adalah kalian bisa ngejelasin dulu dari awal sampai nanti ketemu akhir itu kenapa dia valid, kenapa dia reliable gitu ya. Jadi memang harus ngejelasin nggak cuma itu doang. Oke. Mudah-mudahan udah pada paham, berarti besok kalau misalnya ketemu lagi ujian lagi, jawabannya nggak cuma gitu aja, ya. Oke, cukup. Silakan kelompok yang ketiga. Kasih, Siapa Bu. yang mau coba? Iya. Yuk, yang mau lanjut kelompok yang ketiga. Siapa yang mau maju? Nah, lagi kelompoknya. Mana nih? Mana lagi nih? Ini pada masih ada nggak? Kelompok 1, Bu. Nah, gitu dong. Dibuka, Fadila. Oke. Nah, kelompok 1 siapa aja sih? Fadila ya? Saya dan Faina. Fahima, Saya terus sok silakan lanjut. Selamat malam, Bu Susan dan teman-teman. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Fadila Agustiani, dan rekan saya Fahima Nazmi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji validitas dan rehabilitas data Ultrasonic Pulse Velocity atau UPV pada struktur gedung Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia dengan menggunakan SPSS. Oke, next. UPV atau Ultrasonic Pulse Velocity adalah metode non-destruktif yang digunakan untuk mengukur kecepatan gelombang ultrasonik yang melewati material tertentu, seperti beton, batu, atau material padat lainnya.
Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menilai kualitas, kepadatan, dan keseragaman material, serta mendeteksi kerusakan internal seperti keretakan, porositas, dan segregasi. Next. Pada uji UPV ini, kami mendapatkan 16 titik yang terdiri dari 12 kolom dan 4 balok. Dan semua uji coba ini dilakukan secara indirect atau dilakukan secara sejajar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahima Nazmi. Untuk pengertian dari uji validitas dan reliabilitas sendiri, itu untuk uji validitasnya itu merupakan proses untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk uji reliabilitasnya merujuk pada sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan konsisten dalam memberikan hasil yang sama ketika diulang. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil dari uji correlation data yang telah kita analisis di program SPSS. Kita mendapatkan nilai koefisien korelasinya yaitu R hitung, yang mana itu merupakan Pearson correlation di kecepatan gelombang itu 1 dan mutu betonnya itu 0,970. Pada mutu beton, Pearson correlation-nya itu 0,970. Setelah itu akan dibandingkan dengan R-table. R-tabelnya itu dengan mengurangi jumlah titik yang kita ambil yaitu 16 dikurangi dengan 2, maka akan didapat DF-nya yaitu 14. Dan tingkat signifikannya kita 5% atau 0,05, sehingga didapat hasilnya yaitu 0,425, yang mana jika dibandingkan R hitung dengan R tabel akan didapatkan bahwa data tersebut itu valid. Selanjutnya uji reliabilitas bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk uji reliabilitas, ini ada metode umum yang digunakan untuk melakukan tes ulang atau melakukan rekonstruksi. Untuk nilai yang kami dapat adalah 0,031. Sedangkan berdasarkan nilai Cron-Betz alpha, nilai yang sesuai yang baik digunakan untuk tingkat reliabilitas adalah 0,70. Ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak reliable dan perlu diperbaiki. Sekian dari kami, Ibu. Mohon waktu dan tempat dipersilakan. Oke, berarti dia nggak ada label ya? Hasilnya ya? Iya, Ibu, tidak reliable. Nggak masuk ya? Ini hitungan kalian atau hitungan si jurnal? Ini hitungan kami. Kami hanya memberikan data. Oke. Dari kalau jurnal itu, kalau di jurnal dia ngomongnya apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bu. Jadi kita cuma dapat data kebetulan. Oh, datanya Jadi, aja. ya, betul.
Oke, kalau ngelihat hasil itu, kalau ngelihat hasil jurnal ya, kesimpulannya mereka apa? Ada pengaruhnya? Iya, ada pengaruhnya karena kebetulan kita itu Mhm. projeknya rekonstruksi. Jadi ujian ini tuh dilakukan untuk melakukan rekonstruksi, apakah harus direkonstruksi atau tidak. Makanya ada data yang tidak konsisten gitu, jadi harus diperbaiki. Oke. Berarti kalau kayak gitu datanya kan nggak benar ya, kalau misalnya dia bilang bahwa ini memang faktor ada beberapa coba lihat lagi, saya mau ngelihat tadi variabelnya. Ada kelihatan variabelnya nggak sih, ada apa aja? Oh ini ya, mutu beton, apa tadi, ada beberapa ini. Oke, Ada ini kecepatan cuma gelombang. UPV-nya aja ya, oke. Apa, mana? Oh ini, kecepatan gelombang, mutu beton, jenis elemen struktur, metode pengujian. Oke, berarti dari sini tapi datanya itu dia nggak bisa dipercaya ya. Hasil respondennya datanya berarti nggak bisa dipakai sebenarnya ya. Dia rendah banget soalnya ya, 0,03 ya. Iya, Bu. Jadi untuk validitasinya itu aman karena baik, karena sesuai dengan nilai lapangannya dari bangunan Heeh, tersebut. heeh. Tapi untuk validasinya kurang karena itu kalau berdasarkan project ini emang sebagai acuan itu untuk diperbaiki begitu bangunannya, Bu. Oke, ya oke. Berarti dia ya, ini ya contohnya ya, jarang-jarang soalnya ada yang nggak rata-rata tuh pada dibikin reliable semua gitu. Ternyata ini memang kelihatan karena ngefeknya nanti ke struktur ya, hasilnya nanti ya. Betul, Ibu. Heeh, oke. Mana lagi? Ini ada berapa responden ini? Ada berapa data? Ada 16. Ada berapa? 16. 16 ya, 16 karena dia mungkin kecil ya. Satu project itu ini project kecil kali ya, saya nggak ngerti deh. 16 itu masuknya sebenarnya dia jadi kayak sampel jenuh ya. Itu sebenarnya nggak bisa masuk tuh. Tapi nah itu kalau misalnya kalian lihat ya di situ datanya cuma 16 ya. Apa namanya? Si respondennya itu sampel cuma 16 responden. Itu harus dilihat lagi apakah dia datanya kalau misalnya secara umum ya, data, maksudnya sampel secara yang normal, yang standar itu sebenarnya udah nggak masuk, nggak bisa dipakai. Ya nggak bisa dipakai, 16 itu nggak bisa dijadikan, acuan ataupun jadi, apa ya, representatif gitu datanya ya. Tapi kalau misalnya ternyata di project tersebut itu dia memang secara populasinya juga dia kecil sedikit, bahkan tidak ada gitu ya, kecil lah gitu. Jadi populasi itu dipakai sebagai jadi sampel juga gitu kan, itu boleh, tapi itu namanya sampel jenuh gitu ya. Sampel jenuh itu ya mau dikatakan valid ya mau nggak mau jadinya valid gitu ya, tapi kalau pada saat kita lihat reliable-nya memang nggak jadi reliable juga gitu ya. Oke, mungkin itu, tapi di situ nggak kelihatan sih ya, di jurnalnya nggak menjelaskan ya, kenapa dia pakainya cuma 16 responden ya? Dijelaskan, Ibu, kebetulan Oh ini ada? adalah dan balok induk. Jadi cuma Mhm. yang induk untuk UPV dan beberapa proses pengujian lain juga ada, Oh Ibu. Tapi oke, oke. Ya, ini sudah paham. Ya udah, oke. Ada yang mau tanya nggak ini kalian? Ada yang mau ditanya nggak? Ngerti nggak? sampai sini paham, Ibu? Paham ya? Oke. Jadi memang sebenarnya bisa dipakai dalam hal responden yang mau nanya kayak tadi kepuasan pelanggan ya. Kuantitatif itu intinya yang dapat dikuantifikasi yang bisa dihitung gitu ya. Dan ini memang efeknya nanti ke si strukturnya gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Cukup? Sudah cukup? Paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tadi reliable, berarti kalau gitu harus diapain tuh datanya? Kalau kayak gitu harus diapain? Variabelnya harus digimanain tuh? Dipenuh Diapain? Menurut kalian kalau misalnya harus diapain? diuji ulang, Ibu. Iya, Diuji diuji ulang. ulang. Berarti ada satu variabel tadi ya, mana yang kira-kira dia kecil ya, itu harus diganti tuh. Iya. Atau memang secara datanya dia harusnya ditambah lagi ya. Takutnya memang dia nggak bisa dipakai karena memang ya itu tadi ya kecil gitu loh, itu yang harus kita lihat gitu.
Nah itu ada efek juga dari cuma 16 gitu kan, ada 16 data aja itu yang sebenarnya agak jadinya bisa berpengaruh gitu ya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup? Sudah, Ibu. Kelompok 1, oke, terima kasih. Oke, lanjut. Mudah-mudahan pada paham ya, dicemplungin semuanya. Pada disuruh ngerjain, dipaksain harus bisa, jadinya kan bisa ya. Bener kan? Apa yang dipaksain pasti jadi bisa ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kita selesai di jam berapa sih? 9 berapa sih? Saya lupa mulu deh. 9 berapa ya? Takutnya kebablasan. 9 berapa nih? 9.55, Bu. Oh, masih lama. 20 menit lagi. Oke, lanjut. Siapa? Kelompok yang lain. Yuk, siapa kelompoknya? Ayo dong. Ayo, kelompok yang lain. Halo, mana lagi? Saya nggak nyebut nih kelompoknya nih. Mana? Siapa sih? Siapa tadi yang ngomong? Nggak kelihatan. Siapa tadi? Levina, Bu. Oh, Levina. Yuk, Levin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian. Next. Untuk anggota kelompok kami ada Dea Devina, Levina Maria, dan saya sendiri. Yang ingin kami presentasikan kali ini yaitu pengaruh kualitas produk, promosi, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian baju vintage pada Instagram @xyz. Yang pertama-tama uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. SPSS merupakan produk yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik dalam berbagai bidang penelitian. SPSS dapat mempermudah perorganisasian, pengeditan, dan pembersihan data dalam bentuk tabel. Untuk uji validitas, menurut Gozali tahun 2021 digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran yang dimaksud merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Kemudian untuk uji reliabilitas, menurut Noto Atmojo tahun 2005, uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Biasanya pengujian reliabilitas dilakukan sesudah uji validitas dilakukan karena data yang akan diukur harus valid. Untuk uji validitas, apabila R hitung atau R Pearson lebih dari R tabel pada taraf signifikansi 0,05, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Kedua, apabila R hitung atau R Pearson kurang dari R tabel pada taraf signifikansi 0,05, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk uji reliabilitas, apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari taraf signifikan 0,6, maka pernyataan tersebut dinyatakan reliable. Yang kedua, apabila nilai Cronbach's alpha kurang dari taraf signifikan 0,6, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak reliable.
Untuk latar belakang, pada penelitian ini menggunakan data primer kuantitatif. Tahap uji yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan adalah pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar kepada 120 responden yang pernah melakukan pembelian produk. Diuji menggunakan bantuan aplikasi software IBM SPSS. Ya, dari 120 responden, maka dapat dibagikan ke dalam beberapa kelompok jenis responden. Yang pertama ini ada jenis kelamin, yang berdasarkan tabel berikut, mayoritas responden adalah laki-laki, di mana frekuensinya itu adalah 95 orang dengan persentase 79,2%. Kemudian untuk berdasarkan usia, mayoritas responden adalah usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 87 orang, dengan persentase 72,5%. Next. Kalau berdasarkan pekerjaan, mayoritas respondennya itu adalah wira swasta dengan frekuensi 55 orang dan presentasi 45,8%. Sedangkan berdasarkan penghasilan, mayoritas itu dengan pendapatan atau uang saku per bulan berkisar 2 juta sampai 4 juta dengan responden sebanyak 51 orang. Next. Setelah itu di sini ada skala Likert di mana digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Sugiono pada tahun 2018, yaitu dengan bobot 1-5, dengan skor STS, TS, NS, dan SS. Kemudian, berdasarkan tabel berikut, maka data kuesioner yang dapat dikelompokkan dengan menggunakan interval di mana dapat dihitung dengan cara berikut ini. Nilai tertinggi yaitu total responden dikali bobot terbesar dengan hasil 600. Kalau nilai terendah hasilnya 120, jarak terendah nilai tertinggi dikurang nilai terendah yaitu 480, dengan interval yaitu jarak dibagi banyak kelas, sehingga hasilnya 96. Untuk penilaian dan kelas interval ini terlampir pada tabel di slide berikut ini. Next. Karena kami ada beberapa variabel X, yaitu X1, X2, dan X3, maka untuk X1 ini terhadap kualitas produk, yang dimana di sini tercantum total dari hasil frekuensi dikalikan dengan bobot, yang dimana hasil tersebut adalah skor. Nah, skor-skor ini yang akan dimasukkan ke dalam software SPS nanti. Berikut total jumlah skornya itu 2.514. Yang dimana nilai rata-rata pernyataan berada pada interval 409 sampai 504, maka pernyataan tersebut termasuk kategori setuju. Sedangkan untuk X2, yaitu terhadap promosi, jumlah totalnya itu 2.533 dengan rata-rata interval pada interval 505 sampai 600, maka dinyatakan sangat setuju. Next. Kalau untuk X3 terhadap gaya hidup, jumlah totalnya itu 2.484 dengan interval antara 409 sampai 504, maka 5 pertanyaan tersebut termasuk kategori setuju. Kalau untuk variabel Y atau yang dipengaruhi yaitu keputusan pembelian, jumlahnya adalah 2.550 dengan interval 505 sampai 600, maka termasuk kategori sangat setuju. Next. Setelah skor-skor tersebut dimasukkan ke dalam software SPS, maka diuji validitas, yang dimana uji validitas bisa dilihat dari significant to tailored atau Pearson correlation. Kalau misalkan dilihat dari significant to tailored, maka dilihat totalnya. Apabila nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari R hitung atau R hitung dan R tabel, maka dilihat dari nilai Pearson correlation-nya. Apabila R hitungnya akan lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Berikut data-data yang sudah
di analisis melalui software. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Kemudian selanjutnya untuk variabel ketiga, X3, gaya hidup, berikut ini hasil dari SPSS. Kemudian juga untuk variabel Y, keputusan pembelian, berikut ini hasil dari SPSS. Untuk recap uji validitas dari 4 variabel dengan X1 sampai X3 dan Y keputusan pembelian untuk setiap variabel dengan 5 pertanyaan, semua hasilnya valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Maka butir pernyataan semuanya itu valid. Apabila tidak valid, R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Tapi untuk uji validitas di topik ini mendapatkan hasil yang valid semua. Kemudian selanjutnya untuk uji reliabilitas dengan X1, X2, X3, dan variabel Y-nya berikut ini hasil dari SPSS. Dengan recap-nya, dari 4 variabel tersebut hasilnya reliable karena nilai koefisien alfanya lebih besar dari taraf signifikan yaitu 60% atau 0,6. Maka kuesioner tersebut reliable. Kesimpulan dari uji validitas dan reliabilitas, yang pertama uji validitas, hasil seluruh pernyataannya lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,179. Jadi data yang didapat yaitu dari penyebaran kuesioner sebanyak 20 pertanyaan tersebut bersifat valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, seluruh pernyataan memiliki nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,6. Jadi data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner sebanyak 20 pertanyaan tersebut bersifat reliable. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, ini kalian belajar bareng-bareng? Belajar bareng ya? Ini sama kelompoknya siapa tadi? Viana ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, bagus itu, bagus. Memang harus bareng-bareng, ya kan? Kan tapi pasti kan beda datanya. Cuma kan bareng-bareng masukin datanya ya. Berarti abis ini ngapain lagi gitu ya? Nggak apa-apa, bagus. Artinya ada effort, effort buat belajar ya. Ada yang mau ditanya? Ngerti? Insya Allah paham, Bu. Paham ya, gitu. Nanti selanjutnya lanjut ya. Apa namanya? Ini kita belum kelar nih, tugas-tugas, bukan tugas-tugas. Yang kelompok belum kelar, ini baru sampai reliabilitas. Nanti kita coba masuk ke uji apa ya? Uji hipotesis kali ya, insya Allah ya. Nah, itu kalian belajar lagi ya. Oke, nanti kita pelajarin dulu seperti apa minggu depan. Oke, ada yang mau tanya? Dari kelompok lain boleh silakan, atau dari kelompok kalian. Paham lah ya ini. Cukup, oke, terima kasih kalau gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Mau satu kelompok, ada yang mau maju lagi? Ini saya belum ini nih, belum lihat dari kelompok yang teman-teman yang mahasiswa yang ini nih. Yang apa namanya? Yang kelas apa sih? Berarti kelas kakak ya. Mana nih? Biasanya yang paling kalau ngomongin apa namanya? Tugasnya tentang project paling jago nih. Nah, gantian. Coba mana? Kok saya tidak mendengar? Yulia mau maju nggak? Mana nih? Yulia mau maju nggak? Tadi ngelihat itu jadi banyak yang kayak harus dirubah gitu deh. Jadi Saya jiper udah itu. sih. Cuma jadi kayak oh ternyata masih banyak yang kurang gitu. Jadi Oke, nanti mungkin saya benerin lagi gitu ya Bu. Mungkin semoga oke, minggu depan lebih sempurna. oke, harus lah. Ini udah minggu kedua, berarti minggu depan ya. Oke, ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi?
Ada yang bingung ngerjainnya, tapi paham nggak Yulia ngerjain si SPSS-nya? Sekelompoknya. Udah coba buat input sendiri gitu kan pakai SPSS-nya. Mm-mm. Cuma tadi masih ada yang bingung sih. Oke, pokoknya di sini di kelas ya, saya nggak, maksudnya saya sebenarnya nggak mau bedain ada yang pagi, ada yang ini gitu kan, yang namanya satu kelas, pokoknya kita sudah bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, kalian boleh langsung tanya gitu. Ini kan kita masih bukan ujian ya, jadi boleh kalian saling kerjasama, boleh saling ya biasa aja gitu ya. Jadi sama-sama bareng-bareng kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang nggak ngerti, boleh saling tanya gitu ya. Dapatnya dari mana, terus kira-kira kalian pakainya pakai YouTube-nya yang YouTube yang mana nih buat jadi biar gampang dimengerti misalnya gitu, boleh ya, boleh aja. Karena kan nanti masing-masing kesulitan masukin datanya kan beda-beda, tergantung data masing-masing ya. Ya kalau misalnya step by step itu semuanya sama ya. Jadi tanya jangan pada malu-malu, oke? Ada lagi nggak nih yang mau maju nih? Saya harap ada yang maju lagi nih, satu lagi nih sebelum kita tutup. Gimana? Mana lagi nih? Ini pada kemana nih? Mana yang lain nih? Faris, mana Faris? Faris, kamu biasanya juga ini nih, maju mulu nih. Udah lama saya nggak denger pada ngoceh nih. Faris, Faris, mana Faris? Faris, Joko, ya kan? Mana lagi nih? Oh, pada nggak ada. Ini pada ada nggak nih? Ini pada kuliah nggak nih? Saya cuma nanya doang loh. Mana nih? Ini pada nggak ada nih? Halo, yang lain mana nih? Nih, absennya nanti cuma depan doang, tapi nggak kuliah, sama aja bohong. Halo, ini sebelum saya tutup, saya mau semua on cam dulu deh. Coba saya minta on cam dulu. On cam aja, saya cuma minta on cam. Habis saya panggil pada nggak ada. Mana? Mana? Masih pada cantik, masih pada ganteng, biar udah malam ya. Cari ilmu mah pasti pada cakep-cakep lah. Jangan malu-malu. Tenang aja. Oke. Mana lagi? Yang lain gimana? Ada lagi yang mau mana lagi nih? Mana lagi nih? Ini jangan pada saat udah mau kelar baru pada on cam kan? Gimana nih? Ini kalau gini nanti saya absennya nggak ada nih. Mana lagi? Mana? Joko, Justin, Faris. Tadi saya panggil Faris sama Joko, mana nih? Marsi, kamu sakit apa, Marsi? Halo, Marsi? Saya nggak nyuruh maju, tapi nanya sakit apa? Nggak ada lagi. Faris, mana Faris? Joko? Justin? Ngilang nih. Ya wis lah. Iya Bu, ada. Ada. Oke, on cam ya, Joko ya. Saya dari tadi manggil dari tadi nih. Mau baru jawab. Lagi lembur di kantor Bu. Ya, oke. Nggak masalah, nggak masalah. Yang minimal kamu jawab dulu gitu. Ya. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya udah nggak ada, ya. Kalau udah nggak ada yang mau maju lagi, saya harap minggu depan ya udah lebih baik lah, ya. Jadi minta tolong juga, kalau absen buat saya nggak ada masalah, tinggal saya absenin semua, ya nggak ada masalah, tapi minimal adalah keaktifan kalian di kelas, ya. Jadi kalau malam-malam kita capek, semuanya kita capek, ya. Oke, tapi ya itu resiko kita semua, oke.
Ya udah, kalau kayak gitu kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, lancar ya, nggak ada halangan apa-apa, kita bisa kuliah ya. Insya Allah minggu depan saya coba ngajarin kalian terkait dengan uji hipotesis ya. Jadi akan berlanjut nanti sampai ketemu ada proofreading ya, udah masuk ketemu hasil lah ceritanya kalau kita bikin penelitian ya. Oke, saya harap pokoknya semakin nanti ketemu UAS kalian lebih aktif ya. Jadi kalau misalnya pada diam-diam pada ngantuk, saya juga jadi ngantuk ya. Kalau misalnya heboh kan kita jadi pada seru gitu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga yang sudah pada mulai ngerjain tugasnya, udah ada effortnya ya. Yang masih bingung nggak apa-apa, dilanjutin lagi ya, belajar ya, jangan malu-malu, tanya ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam, Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya. Bu. Terima kasih, Bu.